Baiklah, sebelumnya Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas IPA masa depan, yaitu tugas LKM 5 tentang smartphone biosensor. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Wahyu Dewi Arningsih, NIM 007. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja untuk mempresentasikan hasil pembahasan tugas LKM 5. Nah, baiklah, pada LKM 5 kali ini, jurnal yang dibahas yaitu berjudul Smartphone Based Biosensor, yang ditulis oleh Muhammad Rizwan Yunis, Chen Wang, Muhammad Anan Yunis, dan Sing Hwasya. Jadi pada jurnal ini akan dibahas mengenai penggunaan-penggunaan dari smartphone biosensor untuk kehidupan sehari-hari. Jadi untuk pembahasan pada LKM 5 ini, yang pertama hal yang dibahas adalah biosensor itu sendiri. Jadi apakah yang dimaksud dengan biosensor? Nah, untuk pembahasan kedua lebih mengenai ke contoh-contoh dari biosensor itu sendiri. Jadi berdasarkan metode transduksi sinyal, biosensor dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama yaitu elektrokimia, yang kedua termal, optik, massa, magnet, dan mikromekanis. Jadi yang dibahas pada pembahasan kedua kali ini contoh-contoh dari 6 kelompok biosensor tersebut. Jadi untuk yang ketiga akan dibahas mengenai SBDEACE, yaitu dengan mencermati artikel smartphone biosensor ini, jelaskan gambar yang mengenai tentang SBDAS seperti itu. Nah, jadi langsung saja untuk pembahasan soal yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari biosensor. Jadi biosensor itu merupakan perangkat bioanalitik yang di dalamnya memanfaatkan elemen-elemen biologis seperti antibodi, enzim, asam nukleat yang disebut sebagai bioreseptor. Nah, selanjutnya bioreseptor ini terintegrasi dalam kontak langsung dengan transduser fisik atau fisikokimia yang mengukur perubahan waktu nyata pada interaksi antara substrat dengan bioreseptor, dan dengan demikian mengubahnya menjadi sinyal listrik seperti itu. Nah, baiklah, untuk pembahasan soal yang kedua mengenai contoh-contoh dari biosensor akan dibahas mengenai 6 kelompok biosensor itu sendiri. Jadi yang pertama yaitu kelompok elektrokimia. Nah, contoh smartphone biosensor dalam konteks elektrokimia ini digunakan untuk mendeteksi klor portable. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, biosensor portable berbasis smartphone ini telah dimanfaatkan sebagai fitur yang menjanjikan untuk screening dan deteksi obat secara real time atau dalam waktu yang nyata, karena kesederhanaannya, mudah digunakan, dan memiliki fitur throughput yang tinggi, sehingga hasil-hasil yang dihasilkan oleh smartphone biosensor dalam elektrokimia untuk mendeteksi klor ini cukup akurat seperti itu. Jadi pendekatan lain yang serupa yaitu tentang mendeteksi CLB dalam urin babi. Nah, jadi selanjutnya untuk konteks thermal. Nah, sebelumnya thermal ini berkaitan dengan suhu. Jadi contoh dari smartphone biosensor dalam konteks thermal ini yaitu untuk mendiagnostik tempat perawatan optik. Nah, perangkat diagnostik berbasis smartphone POC merupakan pergeseran paradigma dari alat diagnostik konvensional ke analisis di tempat yang lebih canggih seperti itu. Nah, contoh ini telah mendapatkan banyak popularitas dan perhatian global terutama di negara-negara berkembang. Nah, contoh dari smartphone biosensor dalam konteks thermal ini yaitu mendeteksi urutan asam nukleat dan mengevaluasi kinerja fluorimeter smartphone terhadap fluorimeter menggunakan teknik konvensional. Nah, baiklah, untuk contoh yang ketiga yaitu pada kelompok optik.
Nah, smartphone biosensor dalam kelompok optik ini digunakan sebagai platform biosensoring optik berbasis cahaya sekitar dengan sensor iluminasi yang tertanam di smartphone itu sendiri. Nah, dengan kemajuan protokol biosensoring optik ini telah menarik minat banyak penelitian karena kesederhanaannya dan dengan biaya yang murah. Jadi smartphone generasi baru ini memiliki fitur yang luar biasa canggih seperti prosesor multicore, kemampuan komputasi yang tinggi, layar sentuh charge coupled device atau CCD, kamera HD, tampilan yang tertata rapi, serta sistem generasi open source. Jadi contoh yang digunakan dalam optik ini yaitu smartphone biosensor digunakan untuk pembaca smartphone kolorimetri, untuk alergen makanan, deteksi pH pada sistem mikrofluida kertas menggunakan smartphone, dan citra sel pendeteksi darah menggunakan mikroskop ponsel. Nah, jadi untuk contoh yang keempat yaitu dalam kelompok massa. Nah, smartphone biosensor ini dalam kelompok massa digunakan untuk mendeteksi biosensoring ion logam dengan smartphone novel 3D printable. Nah, jadi alat bioanalitik berbasis smartphone telah muncul sebagai alternatif dengan biaya yang rendah untuk teknik deteksi HMI yang dikembangkan sebelumnya. Jadi teknik dengan menggunakan smartphone biosensor ini menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk pemantauan waktu nyata dari polutan lingkungan yang mematikan, terutama HMI. Nah, jadi contoh dari penggunaan smartphone biosensor dalam kelompok massa ini yaitu sensor berbasis smartphone untuk digunakan untuk mendeteksi Hg dalam air. Nah, jadi untuk contoh yang kelima yaitu pada kelompok magnet, smartphone biosensor ini digunakan sebagai platform biosensor GMR. Jadi, biosensor berbasis GMR menunjukkan banyak sensitivitas pembacaan sinyal, multiplexing manufaktur murah, dan kompatibilitas fabrikasi, serta menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam diagnostik biomolekuler serta perawatan kesehatan. Nah, selanjutnya biosensor berbasis GMR ini juga merupakan alternatif kompetitif dari metode deteksi optik itu sendiri. Nah, contoh penggunaan smartphone biosensor dalam konteks magnet ini biasanya digunakan untuk mendeteksi DNA. Jadi untuk contoh yang terakhir yaitu contoh keenam pada kelompok mikromekanis. Jadi smartphone biosensor ini dalam konteks mikromekanis biasanya digunakan dalam sistem penginderaan berbasis smartphone menggunakan elektroda modifikasi ZNO dan grafen untuk mendeteksi VOC seperti itu. Nah, secara singkat, desain keseluruhan didasarkan pada modifikasi elektroda dengan membran ZNO, grafen, dan nitroselulosa, serta aplikasi smartphone Android dikembangkan untuk menerima data real-time atau data yang nyata dan menampilkan respon pada layar smartphone itu sendiri. Nah, baiklah, untuk pembahasan yang ketiga akan saya bahas mengenai penjelasan dari gambar SBDAS tersebut. Nah, terdapat beberapa gambar yang merupakan penggunaan dari smartphone biosensor ini dalam kehidupan sehari-hari atau di konteks kesehatan seperti itu. Nah, para peneliti telah mencurahkan upaya untuk mengembangkan SBD lanjutan dengan menyediakan layanan kesehatan murah seperti gambar yang pertama yaitu pembaca smartphone kalorimetri untuk alergen makanan. Jadi sistem yang dirancang didasarkan pada perangkat lunak ini memberikan panduan langkah demi langkah kepada pengguna, dan akhirnya kamera smartphone tersebut dapat melakukan analisis dan menampilkan hasil akhirnya tentang alergen makanan itu sendiri. Jadi untuk gambar yang kedua itu terdapat adaptor SPR kecil menggunakan sensor cahaya sekitar yang ada di smartphone sebagai pembaca. Nah,
platform ELISA Portable yang menarik dengan membuat skema cetak 3D untuk plat ELISA dan menggunakan kamera smartphone untuk membaca sinyal yang dihasilkan dalam cahaya yang ditransmisikan. Nah, jadi untuk gambar yang ketiga itu ada deteksi pH pada sistem mikrofluida kertas menggunakan smartphone. Jadi, untuk pengukuran simultan dari dua analit mikrofluida di atas kertas berdasarkan reaksi kolorimetri untuk pengukuran pH dan nitrit. Nah, dalam penelitian ini, flash smartphone digunakan untuk mengontrol cahaya ambien tanpa membutuhkan adaptor dan hasilnya dianalisis dan ditampilkan oleh kamera smartphone itu sendiri. Nah, jadi jadi hasil deteksi pH dari pH dan nitrit ini akan ditampilkan oleh kamera smartphone tersebut seperti itu. Jadi untuk yang gambar keempat itu ada perangkat saliva yang biasanya dapat dipakai untuk mengontrol asam urat. Nah, menurut Calabria et al. Mengembangkan biosensor enzimatik berbasis smartphone berdasarkan kertas reflektometri untuk mendeteksi L-laktat dalam 1 menit. Nah, dengan pendekatan pencetakan 3D telah dibuat aksesoris smartphone yang terdiri dari cartridge mini, kotak gelap, dan aksesori mirip penutup. Nah, secara kolektif seluruh perakitan menjaga perangkat kertas yang berfungsi pada jarak yang benar dari kamera smartphone. Nah, hal tersebut memungkinkan penerangan yang konsisten serta menghindari interferensi selama pengukuran dari cahaya sekitar. Nah, untuk gambar yang kelima itu ada citra sel darah diperoleh dengan mikroskop ponsel. Nah, sebagai alternatif, tes berbasis kertas untuk golongan darah mengandung 3 saluran yang berbeda. 2 yang pertama untuk menentukan keberadaan antigen A dan antigen B, serta yang ketiga untuk memastikan keberadaan faktor RH. Nah, pada akhirnya, hasil tersebut ditransfer ke smartphone untuk memberitahu pengguna tentang golongan darahnya seperti itu. Jadi gambar selanjutnya itu ada citra aksesoris smart card dan strip test untuk deteksi kolesterol. Nah, menggunakan aksesori smart card ini dan algoritma yang dikembangkan untuk melakukan pengukuran kuantitatif kadar kolesterol dalam darah dengan analisis kalorimetri. Nah, untuk gambar yang selanjutnya itu terdapat citra multiplex pengujian homogen menggunakan titik-titik kuantum untuk aktivitas proteolitik. Sebagai contoh, kontaminasi bakteria Escherichia coli atau E. coli pada sampel daging dan daging yang busuk terdeteksi berdasarkan refraksi yang tinggi. Indeks E. coli dideteksi dengan menggunakan atau mengukur cahaya yang tersebar dari LED dengan bantuan kamera smartphone. Jadi untuk selanjutnya, yang terakhir, pada gambar terakhir itu merupakan sensor pada perban seperti itu. Nah, jadi di slide sudah ditampilkan gambar-gambar dari SBDAS ini. Nah, itu merupakan penggunaan atau pemanfaatan smartphone biosensor dalam bidang kesehatan. Nah, sekian presentasi saya mengenai pembahasan LKM 5. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam penyampaian LKM 5 ini. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.